persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Lucky Perdana, masih dalam misi lintas pariwisata dari nol ke nol. Pagi ini kita akan bergerak meninggalkan Provinsi Kepri menuju Provinsi Jambi. Kita akan berangkat dari kantor Jarum Batam menuju Pelabuhan Punggur Batam, karena untuk sampai ke Provinsi Jambi kita harus melalui transportasi laut. Jarak kantor Jarum dengan Pelabuhan Punggur lumayan dekat, yaitu sekitar 20 menit. Pagi ini saya diantar oleh Bro Seno menuju Pelabuhan Punggur Kota Batam. Oh iya, buat yang belum tahu, kita nanti melakukan transportasi laut kurang lebih sekitar 20 jam. Lagi-lagi hal yang membosankan. Di perjalanan menuju pelabuhan, kami tidak sengaja bertemu dengan Bang Haikal yang sedang dinas. Meski sedang dinas, beliau menyempatkan waktu untuk mengantar saya ke pelabuhan. Beliau berasal dari grup SMI Batam. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat yang ingin dikunjungi di Kota Batam. Namun apalah daya, perjalanan saya sampai Kota Batam saja sudah makan waktu yang lama. Mungkin next trip atau next time kita bisa mengulang lagi ke Kota Batam. Terima kasih orang-orang baik Kota Batam. See you, ditunggu di Bukit Tinggi. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami pun tiba di Pelabuhan Punggur Kota Batam. Saya langsung saja mengurus untuk pembelian tiket. Banyak teman-teman yang bertanya kepada saya berapa sih tiket untuk menyeberang Batam. Untuk sekedar info, kemarin saya menyeberang dari Pelabuhan Pakning Bengkalis ke Pelabuhan Punggur Batam itu sekitar 270-an. Nah sekarang saya menyeberang dari Pelabuhan Punggur ke Pelabuhan Kuala Tungkal Jambi itu sekitar 360.000. Setelah pembelian tiket, saya langsung saja menuju ke dermaga untuk menyeberang ke Pelabuhan Kuala Tungkal Jambi. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang ada di Kota Batam. Sampai jumpa di lain waktu. Khusus untuk Bang Seno dan Bang Haikal yang telah mengantar saya ke pelabuhan. Ada yang pengen tahu gimana bentuk isi di dalam kapal penyeberangan Batam Kuala Tungkal nggak? Yuk kita cek aja. Nah di sini namanya bukan kapal, namanya Roro. Yuk kita cek isi dalam Roro. Saya duduk di sini nih, di dekat AC dan di dekat colokan buat ngecas, yang posisinya di lantai 2. Yuk kita cek ke lantai 3. Di lantai 3 ini terdapat kafeteria dan ruangan lepas. Biasanya sih lantai 3 ini untuk orang-orang yang suka ngerokok. Sembari kita mengelilingi si Roro, kita bisa juga nih menikmati sunset di tengah laut pada sore hari.
Indah kan? Kalau saran saya sih nggak usah liburan keluar negeri dulu kalau Indonesia belum terkelilingi. Nah, begitulah kira-kira isi dalam Roro penyeberangan dari Punggur Batam ke Kuala Tungkal Jambi yang memakan waktu kurang lebih 20 jam. Semoga deh trip kali ini adalah berlayar yang mengasihkan. 20 jam cukup jauh, yuk kita istirahat dulu. 20 jam pun berakhir. Akhirnya saya pun tiba di pelabuhan Kuala Tungkal Jambi. Nah, tadi pada waktu saat di dalam Roro, saya bertemu dengan seorang anak komunitas dari komunitas motor Verza Batam. Namanya ialah Bang Zul. Saya dan Bang Zul mempunyai tujuan yang sama, ke kota Jambi. Sebelum keluar dari pelabuhan, kita akan melalui proses untuk pengecekan barang. Apakah ada barang-barang yang tidak mengenakan pajak dibawa keluar ataupun barang-barang ilegal, dan barang-barang itu dimasukkan pengecekan oleh sinar X-ray. Di pintu keluar pelabuhan kami telah ditunggu oleh Om John Borek dari Power Jambi. Om John ini memang member dari Power Jambi atau Pulsar, namun Om John ini berdomisili di Kuala Tungkal. Jarak Jambi dan Kuala Tungkal itu adalah sekitar 2 jam. Alhamdulillah sampai dengan selamat, akhirnya bisa mengaspal di Provinsi Jambi. Welcome to Jambi. Semoga kita mempunyai cerita baru di provinsi ini. Kuala Tungkal merupakan ibu kota Kabupaten Tanjung Jabung Barat, salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Kuala Tungkal dapat diartikan sebagai tempat bertemunya aliran Sungai Tungkal dengan sungai lainnya di wilayah dekat pantai. Pagi ini Om John akan membawa kami untuk istirahat sejenak dan sarapan di toko beliau, yaitu di Pasar Kuala Tungkal. Jarak dari pelabuhan ke toko beliau kurang lebih sekitar 2 kilo. Tidak lama kemudian kami pun tiba di Pasar Kuala Tungkal. Kami pun tiba di toko Om John Borek. Setelah beristirahat sejenak dan sarapan, kami pun melanjutkan perjalanan. Tentunya sebelum mulai perjalanan cekrek-cekrek dulu dong, biar ada kenangan yang akan diceritakan suatu saat nanti. Kami pun dilepas oleh Om John dari Pasar Kuala Tungkal. Dan di trip kali ini saya melakukan perjalanan bersama Bang Zul dari VRCI atau komunitas Verza. Bersyukur siang ini saya dapat bertemu siang yang cerah. Jadi saya dapat menikmati keindahan kota Kuala Tungkal. Masih di dalam kota, saya menemukan satu proyek perbaikan jalan. Moga-moga aja di jalan lintas tidak ada jalan yang jelek.
Baru gerak sekitar 5 menit sampai 8 menit kita menemukan perbatasan, yang artinya kita telah meninggalkan kota Kuala Tungkal. Di sini saya mulai patah semangat nih, melihat lubang di jalan lintas sebegitu banyak, yang menjadi artian bahwasannya jalan lintas ini membutuhkan tenaga dan ekstra hati-hati. Akan tetapi itu hanya terdapat pada awalnya saja, dan di tengah perjalanan saya mendapatkan tekstur jalan yang sangat bagus. Lintas timur selalu menyediakan pemandangan-pemandangan yang indah, tidak terlepas dari sawit, karet, dan keindahan hutan lainnya. Sekarang ini kita berada di Simpang 35. Kalau kita mempunyai tujuan ke Jambi, kita belok kiri. Nah, kalau ke kanan itu ke daerah Riau, Pekanbaru. Untuk ke kota Jambi, saya memang sudah beberapa kali. Namun untuk melewati rute ini baru kali ini. Makanya saya sangat berhati-hati untuk melewati lintasan ini. Hampir saja. Makanya kalau ragu-ragu tidak usah masuk, lebih baik berhati-hati daripada jadi hal yang tidak diinginkan. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami sampai di kota Jambi. Welcome to Jambi. Mari kita buat cerita baru di kota ini. Untuk kota Jambi sendiri, saya telah membuat janji dengan komunitas-komunitas Vixen yang berada di kota Jambi. Dan kebetulan yang menjemput saya pada sore hari ini yaitu adalah Bro Mustafa dari SVJ Solidaritas Vixen Jambi. Dan akhirnya yang ditunggu muncul juga. Ini dia Bro Mustafa SPJ. Setelah bertemu Bro Topa, akhirnya saya pun dan Bang Zul berpisah di perbatasan masuk kota Jambi, karena beliau pun sudah mempunyai janji dengan teman-teman komunitasnya. Tova langsung saja membawa saya ke suatu kafe untuk beristirahat sejenak sambil mengopi-ngopi untuk menikmati kota Jambi di sore hari. Jarak dari perbatasan menuju kafe tersebut kurang lebih setengah jam. Jadi sembari menuju kafe tersebut, saya dapat menikmati alam kota Jambi dan kemacetan kota Jambi.
ada yang unik loh di motor Protopa. Saya berpikir apa sih yang beda dari motor Protopa ini ketika dilihat dari belakang. Ya, betul. Motornya tidak menggunakan rem belakang. Saya bingung pas melihat ke motornya Protopa tidak ada disk dan pengereman belakang. Tapi jangan untuk ditiru ya. Hehe. Kata Protopa, motornya dalam proses pengerjaan. Karena tidak ada motor, makanya dia menjemput saya dengan motor yang sedang dalam pengerjaan ini. Di pertengahan jalan saya melihat sebuah tugu. Tugu apakah itu? Mungkin ada teman-teman yang tahu atau yang sudah pernah kesini. Ya benar, itu adalah Tugu Keris Siginjai. Adalah sebuah tugu atau monumen yang merupakan ikon dari kota Jambi. Bentuknya merupai keris Siginjai, yakni keris kerajaan Jambi. Tugu ini memiliki tinggi sekitar 9 meter dan tinggi keseluruhannya sekitar 28 meter. Letaknya berada tepat di pusat kota perkantoran wali kota Jambi. Setelah melewati perjalanan kurang lebih setengah jam, akhirnya kami tiba di kafe yang dituju. Disinilah kami bercerita dan beristirahat hingga malam tiba. Cerita demi cerita kita ceritakan, kenangan demi kenangan kita ingat. Nah, di meja inilah terlahir kata-kata kita bukan orang lama tapi mempunyai banyak cerita. Tidak terasa akhirnya malam pun tiba. Kami pun melanjutkan perjalanan sampai ke penginapan untuk beristirahat pada malam ini. See you next part ya.